di Indonesia sebelah timur, tepatnya Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menjulang tegap Gunung Tambora di tengahnya. Gunung tersebut kini berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional Tambora. Lokasinya termasuk dalam wilayah 2 kabupaten, Bima dan Dompu. Tambora yang saat ini memiliki kawah tempat bertumbuh gunung api kecil bernama Doro Avitoy, menyimpan kisah bencana dramatis. Lebih dari 200 tahun silam, puncak Gunung Tambora ditaksir masih setinggi 4.300 meter di atas permukaan laut. Namun, letusan dahsyat pada 1815 meluluhlantakkan hampir separuh badan Tambora. Kini, tingginya hanya 2.851 meter di atas permukaan laut. Dampaknya bukan main. Kerusakan tak hanya dirasakan penduduk lokal maupun Nusantara, tetapi mencapai level global. Letusan dahsyat Gunung Tambora terjadi pada bulan April tahun 1815. Banyak ahli vulkanologi meyakini, erupsi Tambora 1815 merupakan letusan gunung api terbesar yang disaksikan manusia sepanjang 2000 tahun terakhir. Tanda-tanda erupsi sebenarnya sudah teramati setahun sebelum peristiwa. Seorang administratur kolonial dari Inggris, John Crawford, menyaksikan awan abu hitam melambung dari puncak Gunung Tambora saat kapalnya merapat di pantai Sumbawa pada tahun 1814. Beberapa bulan setelahnya, Crawford menyadari abu yang mengguyur dek kapalnya menjadi awal sebuah erupsi dengan skala raksasa. Kajian yang disusun oleh Sony Wibisono dalam Bencana dan Peradaban Tambora 1815, terbitan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 2017 mengungkapkan, episode erupsi Tambora telah dimulai sejak awal April tahun 1815. Informasi ini berdasarkan cerita kesaksian dari berbagai kawasan di dekat Pulau Sumbawa, termasuk Jawa. Banyak kesaksian dari berbagai penjuru kepulauan Nusantara dikumpulkan oleh pemimpin otoritas kolonial Inggris, Thomas Stamford Raffles. Letnan Gubernur Inggris di Hindia Belanda itu tercatat menuntaskan dokumentasinya pada tanggal 25 September tahun 1815, atau 5 bulan setelah Tambora meletus. Dari catatan Raffles, diketahui bahwa orang-orang di Banyuwangi sudah mendengar serangkaian dentuman pada tanggal 1 April tahun 1815, disertai hujan abu 2 hari kemudian. Rentetan suara ledakan dengan interval rata 15 menit didengar pula oleh penduduk Yogyakarta sedari tanggal 5 April. Di pusat wilayah Keraton Yogya itu, bunyi letusan Tambora menyerupai dentuman meriam. Hari-hari berikutnya, langit Yogya gelap akibat hujan abu. Bunyi mirip letupan meriam dari arah selatan masuk pula ke telinga orang-orang di Makassar pada tanggal 5 April tahun 1815. Dentuman demi dentuman bahkan tidak berhenti sepanjang malam. Di Makassar maupun Yogya, banyak yang sempat mengira rangkaian bunyi letusan Tambora tadi jadi pertanda serangan musuh atau fenomena gaib. Setelah beberapa hari melepaskan letusan-letusan awal, erupsi Gunung Tambora memasuki fase puncak selama 10–11 April tahun 1815. Kesaksian mengenai terdengarnya bunyi ledakan keras pada hari tersebut datang dari lebih banyak daerah. Tempo suara dentuman pun menjadi lebih cepat, bahkan mirip tembakan artileri beruntun, seturut penuturan orang-orang di Makassar.
Warga pedalaman wilayah Sumatera, Bengkulu, sampai turun gunung dan keluar hutan setelah mendengar suara letusan demi letusan datang dari arah timur. Kawasan Pulau Jawa, mulai dari Cirebon dan sebelah timurnya bahkan berselimut gelap saat siang maupun malam karena hujan abu berhari-hari. Getaran mirip gempa malah dirasakan orang-orang Solo, Rembang, dan kota-kota lain di bagian timur Pulau Jawa, hingga Sumeneb, Madura. Kesaksian dari lokasi terdekat dengan Gunung Tambora disampaikan oleh Raja Sanggar. Keraton Kerajaan Sanggar berada di lereng Tambora, 35 km arah tenggara dari gunung itu. Sanggar adalah satu dari 3 kerajaan di lereng Gunung Tambora, selain Pekat dan Tambora. Seorang perwira Inggris, Letnan Owen Phillips mencatat kesaksian Raja Sanggar, bahwa sejak tanggal 10 April tahun 1815, 3 kolom api menyembur dari puncak Gunung Tambora. Lahar panas lantas mengalir ke segala penjuru, melumuri semua sisi badan gunung, hingga membuat lautan di dekat Tambora bernyala api. Momen seram tadi dibarengi oleh angin puyuh yang menerbangkan semua rumah. Air laut naik 12 kaki tak lama kemudian, mendatangkan tsunami yang menyapu wilayah luas. Rupa bencana alam kemungkinan lebih hebat lagi saat puncak letusan muncul pada tanggal 11 April tahun 1815 malam. Letnan Owen Phillips merupakan perwira Inggris yang diutus oleh Raffles untuk mengunjungi Pulau Sumbawa, hanya sekitar 2 pekan usai erupsi Tambora terjadi. Dalam laporannya kepada Raffles, Owen Phillips mengaku sempat melihat mayat-mayat manusia bergelimpangan tak terkubur selama ia mendatangi Sanggar, Dompu, dan Bima. Letusan Gunung Tambora pada April tahun 1815 diperkirakan telah menewaskan setidaknya 70-an sampai 90-an ribu penduduk Pulau Sumbawa. Setelah erupsi, kelaparan dan diare meluas karena tanah dan sumber air telah rusak akibat timbunan abu. Kondisi ini membuat 30-an ribu warga yang selamat bermigrasi ke Jawa, Bali, dan Sulawesi secara massal, beberapa pekan selepas erupsi. Dampak berat tak hanya dirasakan rakyat Sumbawa. Tanah-tanah pertanian di pulau-pulau dekat Sumbawa, seperti Bali dan Lombok, ikut susah menghasilkan padi setelah bulan April tahun 1815. Hal ini membuat penduduk pulau-pulau tersebut sangat bergantung pada pasokan beras dari Jawa. Batu apung dan abu menghujani wilayah di sekitar Gunung Tambora selama berminggu-minggu. Bahkan abunya bisa mencapai Sumatera Selatan dan Kalimantan yang berjarak sejauh 1.300 km. Partikel abu halus tetap bertahan di atmosfer selama beberapa tahun menghasilkan matahari terbenam dan senja berwarna cerah yang terlihat sampai ke London, Inggris. Daratan Eropa dan Amerika Utara pun mengalami musim dingin lebih panjang. Bahkan di Australia dan Afrika Selatan, salju turun di musim panas. Abu vulkanik memengaruhi penurunan suhu bumi. Akhirnya pada masa itu akibat letusan Gunung Tambora dunia mengalami tahun tanpa musim panas. Akibat kondisi ini banyak tumbuhan dan hewan yang mati. Banyak petani gagal panen dan peternak merugi akibat hewan peliharaannya mati. Kelaparan pun merebak di mana-mana. Bahkan para korban yang selamat dan lolos dari keganasan letusan Gunung Tambora juga menderita luar biasa. Air yang mereka konsumsi terkontaminasi material beracun dari abu vulkanik sehingga membuat mereka terserang berbagai penyakit.
Salah satu prosa yang mengisahkan letusan Gunung Tambora pada 1815 adalah karangan lisan Singa yang tercatat dalam buku karya Camber Clair bertajuk Kerajaan Bima dalam Sejarah dan Sastra, 2004. Alkisah terkait letusan Gunung Tambora itu ditengarai kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Sultan Tambora yang bernama Abdul Ghafur, sebab ia membunuh seorang niagawan dari Bengkulu. Saksikan kisah selengkapnya di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Terima kasih.